Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ataupun mungkin orang-orang yang berpengaruh ya, terkadang memberikan pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pembahasan pagi hari ini, Small Listeners, kita akan belajar ya tentang bisnis, yang dimana akan bercerita sedikit dulu ya tentang 4 jam pertemuan Pak Tu mungkin dengan Pak Mohtar. Tapi sebelumnya kami sapa dulu untuk Anda yang sudah bersiap, ready mendapatkan pelajaran bisnis pagi hari ini. Selamat pagi, Audrey Joanna kembali menemani Anda. Pastinya di pagi yang semangat ini kita juga langsung sambut dengan semangat Mbah Dahsyat kita, Patung Desem Waringin. Selamat pagi, Patung. Selamat pagi Kak Audrey, selamat pagi Smart Listener seluruh jagat raya, selamat pagi juga follower Instagram saya yang dahsyat dan saya cintai semuanya, top Marco Top, Jos Marco Jos. Yes, semoga insight hari ini bisa menjadi sesuatu yang dahsyat ya untuk kehidupan bisnis kita, karena kita akan bahas pelajaran bisnis dari pertemuan 4 jam dengan Pak Mohtar. Kita bertanya-tanya nih jadi Patung. Sebenarnya Pak Mohtar ini siapa dan kok lama banget gitu ya ngobrolnya bisa 4 jam gitu. Mungkin boleh sharing dulu Patung sebelum kita belajar bisnisnya, silakan. Ya, jadi kemarin baru aja fresh from the open dan saya tuh punya kebiasaan. Jadi kalau ketemu orang-orang dahsyat begitu tuh saya rekam, saya catat gitu ya. Ini catatan saya udah tirik-tirik panjang gitu ya. Jadi dan kebiasaan saya untuk sharing. Saya untuk sharing. Nah, kalau pengen tahu tentang Pak Mohtar itu, jadi silakan cari bukunya Manusia Ide. Jadi dia dewanya bank gitu ya. Jadi perbankan yang luar biasa. Dia mendirikan, jadi dia pada waktu itu sempat mengambil alih namanya Bank Kemakmuran. Dari biasa-biasa jadi terbesar di Jakarta. Terus kemudian dia melepaskan Bank Kemakmuran karena ada ketidakcocokan dalam mengelola perbankan dengan shareholder-nya yang lain. Karena dia minoritas, ya sudah. Dia akhirnya bisa meyakinkan orang-orang kaya untuk membuat satu bank yang namanya di Bank Buana itu tadi gitu ya. Jadi Bank Buana akhirnya jadi nomor 1 terbesar di Indonesia saat itu. Terus kemudian karena dia mengelola dengan prudent, bagus sama pemerintah saat itu sama Bank Indonesia dipanggil, bank-bank yang lain kolaps. Terus kemudian dia ini ada 4 bank kolaps ambilen. Nanti sebagai timbal baliknya kamu saya jadikan bank devisa. Termasuk salah satu Bank Kemakmuran yang dulu dia kelola, yang dia tinggal akhirnya kolaps. Karena tidak dikelola dengan prudent. Tapi dia pada waktu sudah iya dengan Bank Indonesia, dia keluar ketemu pemegang saham dari Bank Buana, Bank Buananya tidak setuju untuk mengambil 4 bank yang hanya utang tadi banyak masalah. Kan tidak setuju karena dia sudah komitmen sama Bank Indonesia, ya sudah akhirnya dia ngambil 4 bank tadi, kemudian 4 bank tadi dilebur jadi Panin Bank. Nah, dan Panin Bank jadi terbesar di Indonesia juga luar biasa. Nah, setelah jadi Panin Bank terbesar di Indonesia, tidak ada something yang tidak cocok juga dengan cara mengelolanya dengan shareholder-nya karena banyak saudara gitu ya. Akhirnya ya sudahlah sendiri-sendiri. Akhirnya dia keluar dari Panin Bank membantu BCA. BCA yang sangat kecil akhirnya jadi bank terbesar di Indonesia. Nah, terus kemudian dia akhirnya mendirikan bank sendiri jadi namanya Lipo Bank ya. Tapi dia bilang kalau total valuasi dari swasta jadi nomor 2, nomor 3 itu ya nomor ini. Tapi dia bilang kalau secara keseluruhan karena banknya dia sungkan aja karena tidak enak karena Om Lim yang membesarkan dia jadi dia tidak mau jadi besar. Sebenarnya bisa sih, tapi dia bilang kalau total, ini saya baru tahu gitu ya, tidak pernah bicara kepada orang lain. Sebenarnya kalau total kan Pak Mohtar ini punya bank di Manila, punya di Hong Kong, punya di Amerika, ada beberapa bank di negara-negara. Itu kalau di total 4 kali BCA saat itu gitu ya. Tentu saja sekarang BCA sangat-sangat besar sekarang itu. Tapi saya merasa bahwa orang ini super jenius, tapi bukan hanya dari satu sudut. Balik lagi ya Bapak Ibu semua. Jadi tentu saja ada orang yang memandang ada negatifnya. Selalu semua orang punya negatif kok. Ya. Jadi saya juga ada negatifnya, semua ada negatifnya. Nah saya ini kebiasaan mata lebah mau mempelajari hal-hal yang positif, deviansi aja apa. Kelebihannya apa, sedemikian sehingga apa manfaatnya untuk diri kita. Dan beliaunya itu umur 94, 12 Mei ini. Jadi sudah 94 bulat menuju 95. Istrinya 90. Jadi 90 bulat sekarang menginjak ke 91, jadi selisih 4 tahun dengan istrinya. Terus
luar biasa sehat. Jadi kemarin meeting sampai Ibu Mohtarnya juga nungguin, kemudian putrinya Bu Mini juga nungguin makan bersiang. Pak James Riyadinya nyusul juga gitu ya. Oke. Tapi ada urusan kemudian nyusul lagi ngobrol asik luar biasa tanpa terasa 4 jam berlalu gitu jam Ya, ya, ya. 12.30 sampai jam 16.30 is amazing. Jadi luar biasa ilmunya dan saya tidak sia-siakan, saya rekam, saya catat. Dan kemudian saya recall. Maksudnya recall itu begini loh. Masih ingat cara belajar? Yes. Acara, attention, Anda kasih waktu sepenuh hati. Kalau mau makan segar pakai acar. Kalau otak kita mau segar pakai acara. Acara. Acara itu apa? Hanya attention, full bullet fokus. Kayak Anda segini sambil WA-an, sambil nonton drama Korea, ya angel gitu ya. Anda tenaga dan kemudian kalau bisa mencatat, itu Anda akan lebih ingat daripada Anda hanya mendengarkan, kan gitu ya. Nah, attention kasih waktu, fokus tenaga ini, dan Anda mencatat, Anda akan attention. Yang kedua, comprehension. Comprehension itu dibuatin cantolan, dibuatin cantolan supaya Anda paham apa yang dimaksud paham. Nggak paham, tanya supaya Anda paham. Jadi, konekkan antara yang Anda tahu dengan Anda yang tidak tahu. Kemudian acara, R-nya apa? Recall. Recall ini yang seperti saya share hari ini. Ketika saya share, berarti saya recall, kan gitu loh ya. Saya recall. Ini penting sekali. Makanya sayang sekali kita sekolah tidak diajarin cara belajar. Nah, ini ada pesan sponsor katanya gitu loh. Jadi kalau Anda mau belajar cara belajar, ikut Superteen program. Nah, itu cara belajar yang luar biasa. Jadi hasilnya top mark top. Tapi balik lagi. Hanya apply. Recall itu seperti hari ini, saya repeat, tapi repeatnya bukan baca lagi, tapi sharing langsung isinya apa plus minus. Nah, terus kemudian Anda apply apa yang Anda bisa aplikasikan. Nah, oke, ini teman-teman, ada yang mau belajar pelajaran yang saya terima, baik tentang kesehatan, tentang relationship-nya, tentang Bu Mohtar, terus kemudian juga tentang Pak Mohtar, prinsip-prinsipnya seperti apa, terus apa yang, kalau saya tanya tuh, kalau tidak ada uang, tidak ada harta yang diwariskan kepada anak, hanya sekumpulan ilmu pengetahuan ataupun prinsip-prinsip tentang keuangan, kira-kira Bapak nasihatnya apa? Anaknya juga warisan ilmu. Warisan ilmu kan juga luar biasa. Betul. Ini ada yang recall itu repeat, mengulang, terus recall itu bukan hanya mengulang membaca, tapi Anda menguji diri sendiri seberapa Anda ingat. Ya, jadi Anda sharing kepada orang lain, the more you share, the more Anda recall, itu tapi pakai cara, tutup buku aja. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak Tung ya. Jadi penasaran sebenarnya 4 jam ngobrolin apa aja sih? Nah, luar biasa, ekonomi dunia, ekonomi Indonesia, ekonomi Amerika, ekonomi yang kalau sosialis itu kesalahannya di mana, terus kemudian kalau yang ceritanya betul-betul kapitalis itu ada miss-nya di mana juga. Terus kemudian solusinya apa, terus Indonesia kalau pemilu ini seperti apa, siapa presidennya apa, nanti efeknya apa. Luar so tajam, luar biasa, tenang sungguh-sungguh. Ngambil keputusan itu caranya bagaimana. Oke, nanti kita bahas. Seperti apa, Pak Mohtar sharing, luar biasa. Jadi nanti Pak Tung siap untuk merecall lagi dan juga small listeners bersiap ya untuk mendapatkan bocoran obrolan Pak Tung dengan Pak Mohtar yang semoga bisa menjadi pembelajaran juga untuk kita di pagi hari ini. Kita break sejenak, small listeners. Pastikan juga Anda merespon ataupun absen pagi di 0812 11 12 959. Boleh pergunakan live chat YouTube kami ataupun juga bisa di 0812 11 12 959. Kami jeda saat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Kembali lagi small listeners dalam Smart Business Talk yang pagi hari ini kita bersama-sama berbincang bersama dengan Pak Tung ya. Ini menceritakan tentang pengalaman Pak Tung ngobrol dengan salah satu sosok yang sangat-sangat inspiratif ya. Penulis dari sebuah buku Manusia Ide dan juga sudah berpengalaman ya malang melintang di beberapa bank ternama Indonesia. Dan kita langsung aja mungkin Pak Tung sharing, sebenarnya 4 jam itu ngobrolnya berat-berat banget. Tadi kok ekonomi dunia, ekonomi Indonesia, dampak pemilu. Atau mungkin ada obrolan-obrolan yang mungkin yang ringan tapi juga ngena nih di Pak Tung dari hari kemarin. Silakan Pak Tung. Ya, ini saya ini pembelajar dan karena tadi ya masih ingat ya, kalau otak Anda ingin segar,
Seperti kalau sekarang ini kita recall dulu Kak Audrey. Kalau makan supaya seger harus pakai apa? No, ini kan acar. Ini caranya supaya ingat. Lah otak kita supaya seger kita harus pakai apa? Acra. Nah, acra singkatannya apa nih? Namanya recall me gini ngetes loh. Jadi kita orang lain. Satu namanya role play ini supaya Anda ingat. Yuk, acra itu singkatannya apa saja? Ada attention, ada comprehension, ada recall, dan ada apply. Luar biasa. Benar sekali. Ya? Jadi attention Anda harus fokus gitu ya. Fokus nggak boleh sambil WA-an, sambil Instagraman. Ini kan sudah Instagram aja yang di tempat saya. Tapi Anda tidak boleh ke hal-hal yang lain. Fokus kepada satu hal, kemudian mencatat. Anda kan lebih ingat. Ada 12 teknik mencatat, pelajarinlah begitu ya. Jadi kemudian comprehension itu mengkaitkan sesuatu kayak yang saya dapat misalnya dari Pak Motar gitu ya kan, ceritanya panjang lebar, termasuk saya mulai berusaha merangkum, saya mau mulai comprehension, mengkaitkan antara yang tidak tahu dengan tahu. Contohnya bahwa ekonomi manusia itu dapat duit dari mana? Karena dia menukar namanya WOO. Apa itu WOO? No? Waktu, otot, dan otak. Nah, hanya nukar waktu saja dapat duitnya sedikit. Nuker otot lumayan dapat duit lebih banyak daripada nuker waktu. Tapi kalau Anda nuker otak, jadi pengetahuan Anda, nah ini Anda dapat duit lebih banyak. Tapi itu problem nanti di negara kapitalis, di mana otaknya kalah semua sama yang pinter-pinter, akibatnya jadi disparitas kekayaannya itu beda sekali. Yang kaya-kaya banget, yang miskin terpaksa negara welfare, nah itu ada kelemahan-kelemahannya. Jadi pagi hari ini teman-teman yang baru bergabung, kita akan bahas apa ilmu yang saya dapat, yang saya rangkum dari Pak Motaryadi. Recall, ya seperti ini yang saya lakukan. Bukan hanya repetition, membaca ulang, enggak. Tapi menguji diri sendiri, daya ingatnya seperti apa gitu ya. Jadi merecall. Jadi dengan merecall ini kita akan jauh lebih ingat dibanding kalau kita hanya repetition lumayan. Membaca macam-macam. Tapi kalau Anda berani ngetes sendiri, sharing kepada orang lain, belum tentu benar. Jadi ini saya share loh ya. Ada beberapa yang seingat saya nanti kalau itu tambahan dari saya bilang ini tambahan dari saya, ini dari tambahan ini. Tapi kalau enggak ya plus minus orang namanya recall. Kemudian apply apa yang bisa Anda lakukan. Jadi begini, secara garis besar apa saja topik yang saya bahas begitu ya. Jadi salah satunya revolusi industri keempat. Ada berapa banyak dan kemudian karena saya pada waktu ikut jadi ceramahnya beliau di Universitas Maco, bilang 8 itu 1 saya nggak ngeh terus, walaupun saya sudah ada catatannya, saya rekam, saya ulangi 1 itu nggak jelas. Kemudian saya tanya, beliau masih hafal 1, 2, 3, 6, 7, 8, boyo, keren banget. Yang ke-8 ini, yang saya lupa tadi, yang saya nggak bisa nyebutkan, dia jadi lengkap. Terus kemudian kita juga bahas, ini garis besarnya ya, kita bahas tentang satu yang namanya, kalau Anda baca buku itu, caranya bagaimana supaya bisa benar-benar. Kemarin kan saya membawa buku saya yang terbaru gitu ya, Sales Magic, kemudian saya serahkan beliaunya sama Life Revolution. Dia langsung baca, kelihatan senang lihat, memang. Saya bilang, Pak Motar sampai sekarang masih baca? Oh masih. Saya baru aja baca bukunya Ray Dalio, waduh keren amat. Saya juga baca bukunya Ray Dalio. Kemudian dia cerita tentang isinya bukunya Ray Dalio yang New World Order itu, wah ya keren luar biasa. Terus kemudian saya cerita kebetulan di Ray Dalio saya rangkum salah satu bukunya Principle, terus kemudian tentang cara mengambil keputusan gitu. Menurut kamu cara mengambil keputusan, nah ini penting, cara mengambil keputusan dasarnya apa? Dia ngasih kredit caranya bagaimana? Keputusan seperti apa? Luar biasa. Terus kemudian cara baca buku ya, terus kemudian balik lagi tentang Karl Marx, tentang Adam Smith, kelebihannya masing-masing, kekurangannya apa masing-masing, terus kemudian mestinya harusnya Indonesia seperti apa, gitu kan ya. Terus kemudian tentu saja bagaimana supaya ekonomi Indonesia ini maju seperti apa, terus sarannya beliaunya, terus kemudian situasi Indonesia seperti apa, dan kemudian efek pemilu terhadap Indonesia ini seperti apa, presiden yang terpilih siapapun dari 3 karsis ini, siapa mau nantinya jadi 2 atau 3, terus siapapun apa yang terjadi, Anda harusnya seperti apa sikapnya terhadap bangsa dan Indonesia ini, luar biasa. Terus kemudian sejarah uang, dibahas beliaunya, sejarah uang, terus kemudian bagaimana peran istri, karena Bu Motar kemarin juga sharing, Pak Jim juga sharing gitu ya, ada bahaya ini di masyarakat pedesaan, termasuk adanya drug yang meningkat, terus kemudian judi online. Betul. Nah, ini ada beberapa yang saya berusaha recall sedemikian sehingga kita bisa mendapatkan manfaat. Siap belajar? Ayo. Siap, Patung.
Boleh di-share kira-kira pelajaran penting pertamanya dari Pak Mokhtar tuh apa nih poin yang harus kita catat? Silakan. Jadi perubahan itu begitu cepatnya ya. Jadi Oke. harus diantisipasi. Kalau revolusi industri itu ini versi saya gitu ya. Yang versi saya versi saya. Revolusi itu ada 4 gitu ya. Yang pertama dulu itu jadi ditemukannya mesin. Oke. Mesin tenun, mesin ini, mesin ini, mesin ini. Mengakibatkan apa? Dengan adanya mesin ini manusia kalah kuat. Mhm. Kalah kalah hebat sama mesin itu kalah kuat. Nah, kemudian Oke. yang kedua, ketemunya satu yang namanya listrik. Dengan listrik ini mesinnya jadi lebih powerful. Mhm. Manusia makin kalah lagi sama mesin kan itu. Tapi manusia Ya. masih punya intelektual yang tidak terkalahkan. Yang ketiga, ketemunya internet dan kemudian komputer, yang berikutnya robotisasi gitu ya. Yang ketiga. Yes. Nah, ini yang luar biasa membuat manusia makin kalah lagi ya. Nah, sekarang yang keempat itu ternyata digempurnya bukan hanya dari satu saja, tapi dari 8 penjuru. 8. Nah, Oke. jadi yang nomor satu artificial intelligence itu luar biasa. Sudah manusia makin lama makin kalah pinter. Dan Betul. kemarin Muta cerita tentang ChatGPT luar biasa. Wow. Saya tanyain begini, saya tanyain begini. Betul, sepertinya ini belum pas benar, belum gini. Tapi luar biasa kemajuannya. Jadi tergantung kita cara tanya, walaupun jawabannya masih umum, tapi makin lama makin pinter ini si ChatGPT ini. Ya. Jadi manusia bisa lama-lama tergantikan. Terus ngapain manusia nanti gitu ya? Itu yang menarik. Yes. Ya. Nah, jadi satu artificial intelligence. Yang kedua namanya new material. Jadi terciptanya material-material baru gitu ya. Even ini kalau versi saya tambahnya berlian. Kalau berlian itu dulu nggak bisa dicetak, sekarang bisa dicetak gitu ya. Yes. Jadi saya nonton jadi new material. Dulu aluminium nggak ditemukan, sekarang ada aluminium. Dulu aluminium itu mahal sekali. Makanya kalau Anda bilang itu, ini versi saya gitu ya, yang saya belajar lagi yang namanya puncak obelisknya yang di Washington DC, itu obelisknya yang tubuhnya gede, atasnya itu dikasih aluminium. Karena aluminium waktu itu logam termahal di dunia saat itu. Sekarang jadi aluminium. Itu new material, ditemukan material-material baru. Kemudian yang ketiga, itu namanya new energy. New Jadi energy. energi baru yang diciptakan luar biasa, new energy. Nah, kemudian yang keempat, itu satu yang namanya nuclear fusion. Ya, itu yang kemarin saya nggak ngeh, itu tak pikir nanoteknologi atau apa, ternyata nuclear fusion. Jadi, itu kan new energy. Bukan hanya new energy. Yang namanya nuklir ini sekarang ditemukan, itu yang kalau Anda mau nonton di Netflix itu yang Bill Gates itu ya. Yes. Bagaimana nuklir jauh lebih aman. Jadi nuklir jauh lebih aman. Itu salah satu fokusnya Bill Gates sekarang. Jadi tenaga nuklir itu energinya lebih aman dari batu bara, polusinya lebih bersih. Semuanya ini sampai Bill Gates-nya ditanya, kamu mau nggak anakmu tinggal di dekat istilahnya reaktor nuklir? Mau. Sekarang jauh lebih aman daripada nantinya daripada di batu bara, daripada yang di jadi yang jadi energi, jadi namanya nuclear fusion, yang tenaga nuklir yang lebih aman, lebih efisien, lebih murah, lebih luar biasa nantinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kuantum, kelima adalah namanya quantum communication. Dulu komunikasi itu susah, sekarang 6G, nanti Betul. 7G, 8G, Amerika baru sibuk 5G, Tiongkok sudah 6G, terus sudah kuantum telekomunikasi ini akan mengubah seluruhnya di dunia juga. Okay. Kemudian berikutnya yang keenam adalah namanya kuantum komputer. Komputer yang powerful, yang begitu speednya luar biasa, nah itu dahsyat luar biasa. Yang kemudian berikutnya satu yang namanya yang ketujuh adalah yang namanya bioteknologi. Oke. Bioteknologi yang bisa sudah mengubah DNA, jadi itu luar biasa. Yeah. Jadi kalau mau ngomong yang lebih tidak enak itu bisa memilih sifat-sifat gitu ya. Wow. DNA-nya gitu ya. Itu kemarin saya ngomong sama Prof. Agung yang di ahli stem cell, ahli yang begini, dia bilang, jadi itu kita zaman Nabi Muhammad itu ada satu orang yang bijaksana yang apa, kamu kadang sampai levelnya itu belum paham. Kenapa dia membunuh satu anak yang tidak bersalah? Karena dia bisa melihat tadi, jadi kayak masa depannya ini atau DNA-nya tadi, oh ini orang jahat banget, ini bakal paranoid, ini bakal psikopat, ini barang ini, wah ini hati-hati loh. Jadi mending dibunuh sekarang katanya. Jadi orangnya nggak paham, loh kok kamu bunuh orang tidak bersalah loh, karena bisa. Tapi itu bisa dirubah ternyata DNA-nya. Today bioteknologi luar biasa. Berikutnya yang ketujuh, last but not least adalah blockchain, dia bilang gitu ya. Okay. Nah, blockchain ini. Nah, antisipasilah terhadap kemajuan-kemajuan ini, gitu ya. Manfaatkan untuk istilahnya kebaikan manusia. Ini biasa yang luar biasa ya. Saya ingat ya. Oke. Terus kemudian
beliaunya mulai kan saya tanya toh. Pertanyaan saya itu, kalau Bapak ini tidak mewariskan, saya bilang, oh Pak Muhtar sekarang jadi berapa? Dulu ketemu saya terakhir, saya diundang makan itu tahun 2016. 2016, wow. Waktu itu beliau 98. Satu ditambah satu sama dengan 98, anak cucu dan cicit kan gitu ya. Nah, sekarang ternyata 118 sudah. Wow. Anak cucu cicit dari 2 orang jadi 118. Nah, terus kemudian saya tanya, kalau tidak bisa mewariskan harta, hanya mewariskan sekumpulan ilmu, kira-kira atau istilahnya nasihat kepada anak. Kira-kira nasihatnya apa? Nah, Pak Muhtarnya cerita pada waktu mulai jadi grandpa-nya dia dulu gitu ya, dan terus kemudian sampai ke grandpa-nya, sampai ke ayahnya, sampai betapa dia tinggal di Batu Malang. Terus kemudian papahnya itu sangat mementingkan satu yang namanya pendidikan gitu ya. Dia bilang yang seumuran dia, sekarang kan dia 94, luar biasa kan gitu ya. Ya. Itu Ciputra sama ini hanya ada 3 orang yang sarjana. Seumuran dia 94, zaman dulu di Indonesia itu sangat jarang orang yang mengutamakan perantauan itu dia sarjana. Jadi sekolahkan sama orang tuanya mau ke Tiongkok sana, ke dekat Shanghai, ke Nanking gitu ya. Tapi di sini banyak ilmu. Jadi wawasan dunia ini membuat dia keluar dari wawasan kota Batu Malang gitu ya. Kita tahan sampai situ, kita tahan sampai situ ya. Menarik nih ya, berarti betul. Pendidikan tadi ya, ini kunci utama yang mungkin bisa diwariskan. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut sebenarnya bagaimana pendidikan ini berpengaruh juga gitu ya dalam kehidupan kita. Tapi kita jeda saat, listeners, untuk Anda yang masih ingin bertanya silakan monggo di 0812 11 12 959. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Oke, baik, smart listeners, kami sambung lagi perbincangan pagi hari ini dalam Smart Business Talk. Kita belajar tentang pelajaran bisnis dari pertemuan 4 jam Pak Tung ya dengan Pak Muhtar yang pastinya tidak asing lagi namanya, smart listeners, di dunia industri keuangan ya di Indonesia. Dan kali ini Audrey mungkin baca dulu beberapa respon yang sudah masuk ini dari YouTube kita, dari Pak Kukus Drilo. Selamat pagi, semangat pagi dahsyat, Selasa luar biasa katanya gitu ya. Selanjutnya dari Pak Alexandaro juga yang mengatakan dari Pontianak juga hadir nih untuk menyimak perbincangan pagi hari ini. So kita lanjut, tadi Pak Tung bicara tentang pendidikan ya. Ternyata dari rootnya gitu ya, Pak Muhtar sendiri dari orang tua bahkan juga sangat-sangat mendukung pendidikan anaknya supaya mungkin wawasannya luas. Boleh diceritakan lebih lanjut sebenarnya bagaimana pendidikan ini berpengaruh untuk Pak Muhtar sendiri? Silakan Pak Tung. Ya. Jadi dia cerita tentang latar belakangnya dulu, bagaimana jadi orang-orang tuanya yang zaman dulu terus membangun sekolah, membangun apa, karena kepingin sekali mengubah satu yang namanya pendidikan. Termasuk beliaunya sekarang di UPH-nya dia, terus SDH-nya dia gitu ya, jadi Pelita Harapan, Dian Harapan, dan Lentera Harapan. Itu 3 itu sebetulnya jadi di 3 golongan. Lentera ya berarti banyak subsidinya karena untuk rakyat-rakyat kecil. Lentera Harapan. Untuk Dian Harapan itu ya Dian jadi lebih gede lagi. Pelita lebih gede lagi. Jadi untuk menengah, dan Pelita untuk orang-orang yang di atas sana. Tapi balik lagi di sini. Jadi beliaunya cerita pada waktu dia disekolahkan di Nanking pada waktu itu. Kapal dulu lama, pergi ke Singapura dulu, Hong Kong dulu, terus ke Shanghai, dari Shanghai kemudian begini, terus kemudian sekolah. Ternyata bukan hanya ilmu di sekolah, tapi wawasan pergaulan di satu kota yang besar itu yang membuat dia punya wawasan yang dahsyat. Dia bilang, papa saya itu jualan batik gitu ya, jualannya 1-2. Teman saya, papanya, hanya 1 kapal, 2 kapal, beberapa kontainer kapal, bukan kontainer lagi nih. Wow, jadi salah satu pesan yang saya simpulkan begitu ya, yaitu bahwa kalau Anda memilih jenis usaha, ya milih jenis usaha itu kan sendiri-sendiri. Anda bisa kecil-kecil, boleh nggak? Boleh, tapi yang banyak dong. Kayak saya laundry, 192 cabang, masih lumayan toh. Banyak. Banyak masih terus grow, masih bercabang. Tapi intinya, jadi milihlah jenis bisnis yang ya bisa membuat Anda makmur. Kan begitu toh. Kemudian yang kedua, nasihatnya apa ini dari Pak Muhtar yang saya tangkap? Dia bilang, saya kepada anak-anak saya gitu, termasuk mantunya juga, kepada apa? Jadi rekrut orang yang dahsyat.
rekrut Kita orang yang dahsyat. yang memilih jenis bisnis yang bagus, rekrut orang yang dahsyat. Nah, kemudian saya tanya ciri-ciri orang yang dahsyat itu bagaimana? Diceritain kanan kiri apa segala macam. Yes, kesimpulan saya begini. Jadi misalnya zaman dulu Pak Simsiadi, Pak Simsiadi terus waktu itu hadir terus ikut makan di sana, terus kemudian ikut nimbrung, ikut ngobrol, lalu luar biasa saya terhormat. Dia bilang, Mister Dahsyat datang di sini, saya harus ikut. Saya ini masih jet lag, tahu nggak? Baru dari luar negeri baru gini, tapi karena Mister Dahsyat datang, oke, saya terhormat Pak Jim, ya saya terhormat. Tapi balik lagi merekrut orang yang dahsyat itu pada waktu dia cerita anak-anaknya Pak Mutar, ayo kamu harus rekrut orang-orang yang hebat, yang bisa rekrut yang hebat. Nah terus akhirnya Pak James merekrut Pak Roy E. Tirtaji. Oke. Jadi senior vice president orang hebat di Citibank gitu ya. Nah di Citibank dia sudah berkarir dahsyat luar biasa. Nah di Lipo Bank ya tentu saja mempunyai satu bawaan yang dahsyat yang luar biasa. Pak Stephen Riyadi ya di Singapura dia merekrut orang jadi dari SGV gitu ya. Kalau di Indonesia zaman dulu SGV Utomo, terus SGV apa, terus kemudian SGV itu apa ya? Kayak Arthur Anderson gitu ya, yang accounting perusahaan yang dahsyat yang luar biasa, ya yang konsultan juga. Nah SGV, rekrut dari orang SGV dari itu, nah luar biasa. Jadi lengkapi tim Anda dengan orang-orang yang hebat-hebat. Nah itu dahsyat luar biasa. Seperti Om Lim, Pak Motaryadi itu ya tentu saja banknya dahsyat luar biasa gitu loh ya. Nah tapi itulah jadi yang kedua. Terus kemudian saya tanya caranya ngerekrut bagaimana? Oke. Kemudian beliaunya nggak cerita, tapi yang cerita malah Pak James Diadinya. Kalau ngerekrut dia bilang kalau top level itu bayar at the market. Jangan lebih murah, jadi bayar at the market top level. Tapi nggak usah lebih banyak, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting visinya, karena at yang namanya top level itu secara ekonomi beliau-beliaunya sudah cukup makmur. Tapi butuh visinya. Jadi Anda harus jualan visi Anda, mau mengarahkan perusahaan Anda kemana. Ya kalau saya ingat ceritanya Steve Jobs nih tambahan saya gitu ya, bagaimana dia ngerekrut siapa itu yang presiden direktur dari Pepsi Cola. Kemudian ngerekrutnya kan dia ngomong bagaimana? Emangnya kamu seumur hidup mau jualan air gula terus no ya? Ikut saya mengubah dunia ya pindah no ya. Jadi jualan air gula sama ini jadi Apple perusahaan yang akan mengubah dunia yang menyediakan komputer yang paling mudah dioperate itu misalnya itu luar biasa. Jadi ya jualan visi gitu ya, jualan visi yang luar biasa. Kalau Nabi Isa, kalau yang dari Muslim, kalau dari Kristen Tuhan Yesus kan gitu ya. Bagaimana ngerekrut disable-nya dia? Yes. Ya ada tukang jaring, dia bilang kamu lepaskan, jadi jangan jaring ikan lagi, yuk kita jaring manusia untuk diselamatkan. Jadi luar biasa. Tapi balik lagi benar-benar kita itu bagaimana ngerekrut itu. Terus kemudian saya tanya lagi, kalau untuk yang level berikutnya, kalau di middle atau yang di low ya kita harus at least 20-30% dari market dan tetap jual visi Anda. Oke. Saya tanya banyak loh. Saya tanya banyak orang cara-cara ngerekrutnya itu sama Mas Sandiaga Uno zaman dulu gitu ya. Saya ketemu orang itu ternyata memang rata-rata mereka jago mempekerjakan orang. Tahu ya. Even kemarin ya. Kemarin pada waktu itu sempat ngobrol-ngobrol. Wah ini dia bilang, Pak Tong sebutkan satu nama. Satu nama saja nanti yang cocok untuk jadi direktur Bank Nobu gitu ya. Gitu saya rekrut. Saya minta referensi ya orang yang istilahnya punya kenalan banyak, punya follower banyak seperti Pak Tung yang dikenal. Ini ada yang mau saya calonkan jadi at least pimpinan cabang Bank Nobu karena dia mau mengembangkan Bank Nobu lagi, mulai fokus ke Bank Nobunya. Dia bilang, oke, jadi bahkan strateginya Pak Mutar zaman dulu, bagaimana mengembangkan Lipo Bank, tahu kan Anda? Dia rekrut pengusaha-pengusaha top di daerah atau anaknya. Langsung pimpinan cabang ataupun bahkan kepala wilayah. Untuk apa? Dia nggak ngerti tentang perbankan, nggak masalah. Wakilnya aja yang jago bank, dia networking. Jadi cara kenalan, kombinasi seperti itu buat Lipo dahsyat luar biasa. Tapi dia cerita, perhatikan loh, bank-bank dari saya, bank-banknya semuanya selamat loh yang saya pegang karena asasnya adalah asas prudent. Jadi Bu Motar cerita di balik suami yang dahsyat ada wanita yang luar biasa. Aduh, Ibu Motar dahsyat luar biasa.
Bentar, apa resepnya nih sehat umur 19 panjang umur. Oh ya, saya yang itu menentukan pasangan hidup untuk anak saya kawinkan untuk cucu saya, juga saya nikahkan, itu membuat saya happy. Oke. Dominan, tapi luar biasa respect. 4 jam beliau ngomong dengan ini, terus Pak Mokhtar, dia memandang Pak Mokhtar dengan rasa hormat itu luar biasa. Dia bilang, apa yang dukung? Saya ini ngelapin sepatunya Pak Mokhtar, bersihin sisirnya, nata ranjang. Jadi saya melengkapi Pak Mokhtar. Dan Pak Mokhtarnya cerita, saya jadi hari ini ya karena ada istri yang menjagain saya untuk bisa dipercaya. Dia cerita, waktu dia memimpin Bank Kemakmuran, mendapat tahu-tahu dapat emas berapa 4 kilo atau berapa letek-letek. Wah ini emasnya, pokoknya bukan ya, pokoknya emasnya wah logam. Saya tuh nggak pernah nonton emas gitu banyak. Dapat emas, saya bawa pulang. Saya kasihkan kepada istri saya. Istri saya kaget, loh, katanya kamu hidup susah, duitnya susah, kalau sekarang emasmu menjadi jual beli banyak emas. Enggak, kasih ya, langsung istrinya kembalikan. Langsung seketika bilang, istri kembalikan. Loh kenapa? Kita kan dikasih ya, terima kasih, Jawabannya gimana? Kalau kamu dikasih terima, kamu dibeli. Yuk kamu akan sungkan, akan begini. Wow. Luar biasa. Sungguh-sungguh luar biasa peran istri untuk menjaga moral. Itu loh, wahai para istri. Kalau ada istri ngomporin suami, wah aku pengen beli ini, malah suaminya jadi korupsi, terima hadiah tidak pada tempatnya gitu ya. Jadi ini pemerintah gimana nih, terima hadiah boleh nggak ya di kafe? Ya, tapi balik lagi ke dalam hal ini. Harus siaran radio nih disuruh tanda tangan cek, tanda tangan. Tunggu dulu ini siaran. Sabar nanti ini ya. Cek apa sih, jadi penasaran kok banyak. 1, 2, 3, 4, wah bayar ini. Waduh, ini bayar. Ini properti ada 700 juta. Ada bayar juta nggak pakai cek nih, 4.995.000. Terus ini ada 700 juta lagi. Oh iya ya, banyak beli properti. Oke, akhir bulan ya Pak. Tapi itu dari Pak Mokhtar yang saya simpulkan, salah satunya nanti ada properti juga loh. Oke. Yuk, mari mau dibahas sampai di mana tadi ceritanya gara-gara intervention. Yes. Oke, tadi kita sampai di pendidikan tadi sudah juga istri tadi ya sebagai pendukung Pak Mokhtar. Ternyata banyak nih peran Bu siapa namanya? Bu Mokhtar Yadi. Bu Mokhtar Yadi yang luar biasa untuk Pak Mokhtar. Tapi kita tahan dulu Patung tanda tangan cek dulu ya. Kita akan cek dulu. Yes. Dan artinya juga kita tunggu respon Anda pagi hari ini Smart di 0812 11 12 959. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi terakhir. Kira-kira apa lagi nih yang bisa kita pelajari dari sosok Pak Mokhtar ya, yang pastinya sangat menginspirasi Pak Tung selama perbincangan 4 jam kemarin. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Oke, listeners, kita kembali lagi untuk satu sesi terakhir ya Pak Tung. Ini kayaknya nggak cukup nih. Betul, nggak cukup kayaknya 4 jam perbincangan dirangkum 1 jam ya. Betul. Ya, pakai iklan lagi. Betul, jadi 45 menit aja gitu ya kita ngobrol hari ini. Tapi yang pasti ceknya udah aman ya, tertanda tangan ya. Sudah tertanda tangan. Saya tadi ngajarin kalau Anda cek itu, namanya cek, itu atau pembawa harus disilang. Terus kalau pojok di cross. Kalau enggak di cross ditunaikan bisa. Kalau atau pembawanya tidak di cross, tidak disilang, apa yang terjadi? Semua orang yang nemu bisa mencairkan cek Anda. Betul. Yang perintah bayar. Jadi kalau cek, ingat ya, yang atau di cross 2 begini, kalau yang atau pembawa di crossnya silang gitu ya. Semoga bermanfaat. Oke. Nasihat untuk cekkan. Oke, kita lanjut lagi tadi peran Ibu Mokhtar Yadi ya, ternyata sangat besar gitu. Salah satunya mungkin tadi ya, ketika Pak Mokhtar dikasih emas, terus dia bilang balikin gitu ya, supaya kita nggak punya beban tanggung jawab gitu ya untuk mungkin mengembalikan dan lain sebagainya. Nextnya ada apa lagi nih Pak Tung yang bisa kita pelajari? Banyak sekali nih. Salah satunya deh, karena waktu tinggal sedikit, harusnya kan 7 sejarah uang itu seperti apa. Ya kita bahas terlebih dahulu ya, namanya sistem di Karl Marx, kemudian sistem di Adam Smith. Jadi komunis itu sosialis pakai Karl Marx. Karl Marx itu ya sama rata sama rasa gitu ya. Tapi itu menghindarkan fungsi uang. Jadi uang, ini saya tambahin juga, fungsi uang adalah alat tukar nilai tambah. Nah kalau kita mempunyai nilai tambah tidak bisa ditukar uang, jadi malas. Ngapain kita punya nilai tambah?
sosialis makanya bangkrut gitu loh ya, karena orang tidak boleh kaya lah. Terus gimana? Kerja tidur sama loyo ya sama aja. Kemudian ya tapi ada kelemahannya yaitu akibatnya negara jadi ambruk dan miskin gitu ya. Kemudian sistem Adam Smith, kapitalisme, free market, negara tidak boleh ikut-ikutan sama sekali. Apa yang terjadi? Sukses dalam 300 tahun, wah negara-negara jadi strong, jadi kaya raya. Tapi miss-nya apa? Dia bilang gitu. Miss-nya itu jadi piramid. Yang di atas kaya-kaya luar biasa. 7.000, wah 7.000 perusahaan yang IPO di Amerika itu tadi, wah sudah jangan tanya kayanya apa-apa. Dan makin lama makin memusat kepada ujungnya gitu, jadi tidak ke bawah. Nah untuk bawah karena kalah bersaing, kehidupannya tidak bagus, karena tidak mempunyai nilai tambah, mengakibatkan negara harus nanggung welfare state. Nanggung dengan cetak duit, cetak duit, cetak duit. Kalau cetak duit terus seperti ini, apa yang terjadi? Negara lain tidak mau. Mata uangnya istilahnya menguat. Kalau menguat terus kan tidak bisa ekspor. Even Tiongkok yang ini tidak mau. Indonesia tidak mau. Mau tidak mau ikut nyetak, ikut melemahkan mata uang. Nah kalau itu mau tidak mau inflasi. Terus kemudian saya simpulkan, waktu itu Pak Muhtar dengan masa-masa sekarang gini perang currency gitu, cetak-cetakan uang begini, walaupun Amerika dolarnya naik karena bunganya dinaik. Nah itu dia bilang kalau Amerika menaikkan suku bunganya, akibatnya duitnya masuk. Ketika suku bunganya masuk, apa yang terjadi? Ekonominya stagnan karena bunga kredit jadi tinggi, bunga ini jadi bunga untuk usaha tinggi, kredit mobil, kredit jadi orang jadi tidak konsumtif, ekonominya jadi stagnan. Sudah inflasinya mau ditahan, jadi dilema di Amerika. Nah, terus kemudian seperti itu. Nah, kemudian saya simpulkan kalau kita Pak Muhtar berarti jadi hari ini apakah benar emas dan perak, kemudian properti mau tidak mau, in the end of the day-nya siapa tahan, mana tahan, atau tahan mana, kalau Anda tahan banyak menangnya, lama-lama juga akan naiknya, bukan naik, tapi ganti harga. Pak Muhtarnya teman senyum, saya bukan dewa, bukan apa yang bisa memprediksi masa depan, tadi tidak diiyain, tidak diginiin. Tapi bagi saya, ya makanya ini masih beli roti lagi. Ya. Sorry bro. Nah, tapi balik lagi. Ya. Terus kemudian, nah ini, kalau dia bilang, Indonesia itu yang terbaik, jangan ikut-ikutan pro, dia bilang itu. Jadi pro Amerika, pro Tiongkok, enggak lah. Tapi dekatlah sama semua. Iya, seperti dilakukan Pak Jokowi. Ke Biden dekat, ke Putin dekat, ke Xi Jinping dekat, semuanya dekat. Ya. Jadi itu yang luar biasa. Jadi semoga nanti yang melanjutkan, yang terpilih juga sama. Betul. Terus fokus kepada ini. Tapi dia bilang, siapapun yang terpilih ya. Nah, dia menganalisa presiden-presiden itu. Siapapun terpilih, tenang, wahai bangsa dan warga negara Indonesia. Kemudian yang ini saya tambahkan. Selama sistem pemiluannya masih pemilih langsung. Oke. Kalau diwakilkan rakyat dengan alasan Pancasila sila keempat gitu loh, padahal sila keempat kan kerajaan dipimpin oleh keadilan sosial apa yang mana? Pelaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kalau dalam permusyawaratan dan perwakilan itu berarti harus permusyawaratan perwakilan. Tetapi permusyawaratan dan perwakilan rakyat di zaman reformasi tadi memutuskan bahwa Indonesia lebih coblos langsung. Nah kalau itu dibelokkan lagi, enggak, kita harus sesuai loh, padahal kan sudah sesuai. Perwakilan rakyat memutuskan supaya yang terbaik itu adalah coblos langsung. Ada bagusnya kalau misalnya kita kembali ke jadi DPR, jadi MPR yang memilih presiden, coba bayangin, neken 270 juta rakyat, nanti sekitar jadi 300 juta, itu ataupun ngancam, gampang ngancam anggota DPR, neken anggota DPR, nyogok anggota DPR, atau nyogok seluruh rakyat. Kok nyogok seluruh rakyat kan bagus jadi makmur rakyat. Iya. Kalau prediksi saya, kalau selama sistem pemilihannya masih coblos langsung, karena wakil rakyat permusyawaratan ini memutuskan bahwa coblos langsung itu tetap sesuai dengan Pancasila. Ya. Tentu saja, siapapun presiden terpilih, nah ini versinya Pak Muhtar, balik lagi ke versinya Pak Muhtar, mestinya dia akan memakmurkan rakyat. Ya, betul. Siapapun yang terpilih, dia akan memakmurkan rakyat. Kalau tidak kepilih lagi loh. Apalagi kalau versi saya tambahin, apabila presiden itu ada rapotnya, misalnya begitu ya. Itu seperti Warren Buffett. Gimana mengurangi defisit negara? Gampang aja. Kalau defisit, nanti wakil rakyat tidak boleh dipilih lagi. Selesai, mesti tidak mau defisit. Demikian juga presiden ini, kalau istilahnya kemajuan ekonomi di Indonesia, misalnya minus atau misalnya begini, maka tidak boleh dipilih lagi. Atau rakyatnya, tingkat per kapita rakyatnya turun ataupun berkurang, tidak boleh dipilih lagi ya. Semuanya pengen per kapitanya rakyat, GDP-nya naik kan gitu ya. Jadi akan fokus ke arah sana. Mestinya presiden, gubernur, wali kota harus ada raportnya dan ada ilmunya, trainingnya diajarkan bagaimana jadi presiden, jadi kota. Kalau enggak, menang kan populer. Setelah populer jadi pemimpin, oh ya,
Apa fokusnya? Goalnya apa aja? Enggak mudeng. Terus ukurannya apa? Rapotnya enggak ada kan cilaka gitu ya. Itu yang saya buat di BCA. Halo BCA, saya buatin rapot PKKC dengan kinerja kantor cabang. Nah, terus kemudian beliaunya cerita bahwa Indonesia ini luar biasa sumber dayanya. Yes. Tapi untuk menjadi, tadi toh balik lagi, untuk supaya ekonomi Indonesia, orang itu kalau mau maju secara ekonomi, Anda kan jual waktu, jual otot. Kalau waktu, semua orang punya waktu, waktunya dijual, Anda jagain aja. Nggak pakai otot tentu saja dapat duit. Tapi kalau pakai otot, Anda dapat duit lebih banyak. Tapi kalau pakai otak, Anda dapat duit lebih banyak. Untuk itu, dia bilang, Indonesia mempunyai kelebihan dibanding negara-negara lain. Apa? Bahasanya mudah. Bahasa Inggris itu ada grammar, ada gini, susah. Bahasa Tiongkok itu pakai simbol. Misalnya satu kata, ada terjemahnya. Ini tanah, ini apa, ini ada. Jadi tergantung kalimatnya. Jadi tidak menjelaskan seperti Indonesia yang begitu jelas dan mudah. Tapi tentu saja di dalam bahasa program, kalau bahasa Tiongkok ada kelebihannya juga. Karena pakai simbol, jadi lebih cepat, lebih begini. Tapi not really significant. Jadi Indonesia, kelebihannya daripada India. India 500 bahasa tidak punya bahasa Indonesia, bahasa yang mempersatukan. Dan terpaksa pakai bahasa Inggris, bahkan undang-undangnya saja pakai bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris, tidak semudah yang Anda bayangkan. Ada grammarnya, ada ininya, ada itunya. Indonesia, dengan satu bahasa ini, kesempatan untuk belajar segala sesuatu kan salah satunya yang paling dominan pakai bahasa. Nah, Indonesia dengan ini luar biasa. Nah, tinggal kalau versi saya tambahin pemerintah genjot learning what really matters, belajar ilmu yang penting dalam kehidupan kan gitu ya. Ilmu mengambil keputusan, ilmu mengelola emosi, ilmu bagaimana tangguh, jadi terus kemudian karakter dan kompetensi itu harus ada. Kecerdasan keuangan. Nah, itu versi saya tambahkan. Tapi balik lagi dari Pak Mokhtar. Jadi ingat ya, berarti dan dia bilang, lu kalau yang terpilih misalnya, Pak ini kalau ada istilahnya toh, yang satu kelompok yang ekstremis misalnya begitu gimana? Tidak masalah, karena ekstremis pun dia kepengen negara Indonesia makmur toh. Betul, tujuannya ya. Nah kalau tidak makmur kan gimana? Besok tidak dipilih lagi ya? Ya tentu saja selama pemilihannya pakai sistem coblos langsung dengan sila keempat permusyawaratan perwakilan ini memutuskan bahwa Indonesia mestinya tetap coblos langsung. Jadi jangan harusnya seperti perwakilan terus kalau perwakilannya ternyata memutuskan bahwa boleh coblos langsung, jangan dipelintir. Ini kan sudah sah ya sesuai dengan Pancasila sila keempat gitu ya. Jadi kalau tidak bagus rakyat tidak nyoblos. Nah ini yang baru keren. Masih ada lagi banyak cerita tentang Evergrande gimana ini katanya properti bakal rontok, bakal begini. Dia bilang Evergrande itu utangnya tidak masuk akal. Berapa? 400 miliar US dollar. Yaitu kontrol pemerintah penting sekali, tapi mestinya baik-baik karena sudah diambil alih oleh pemerintah. Jadi tetap akan ada efeknya. Tiongkok batuk-batuk, Amerika batuk-batuk, Indonesia ya ikut flu juga. Meriang-meriang dikit ya batuknya. Ikut meriang-meriang. Jadi tetap waspada, tapi Indonesia punya kelebihan. Jumlah penduduknya maju di golongan-golongan. Nah dia bilang gini, tahukah Anda? Dia cerita, Tiongkok pertumbuhannya sudah minus loh, pertumbuhan jumlah penduduknya. Jadi Tiongkok, betul, saya belajar dari satu pakar ekonomi, dia mengatakan, Tiongkok itu setelah 2030 dia akan going down. Karena jumlah orang usia produktifnya berkurang, karena dulu kebijaksanaan anak satu. Nah kalau Indonesia ini in the good shape, dapat bonus demografi, 2020-2030 ini going up, 2000 sampai 50 masih going up. Jadi Indonesia one of the best place untuk investment, one of the best place untuk growth menjadi kaya gitu ya. Even Tiongkok pun sekarang jumlah penduduknya sudah mulai negatif growth. Padahal sudah diizinkan ada anak satu. Mereka sadar ada yang salah gitu ya. Tapi rodok telat gitu ya. Jadi, Indonesia, kamu semuanya di sini katanya apapun terjadi politik Indonesia siapapun presiden, stay di Indonesia ada ulang gitu ya. Indonesia ya selama sistem pemilihannya kalau tidak bagus turunkan, mau siapapun yang terpilih mestinya akan berusaha mensejahterakan rakyat gitu loh ya. Itu luar biasa. Ya, itu dia mungkin ya Patung ya yang bisa kita sharing pada pagi hari ini. Mungkin masih banyak banget ya insight-insightnya. Mungkin Patung akan lanjutkah di Instagram atau seperti apa? Yes, nanti saya di Instagram saya lanjutkan 5 menit tadi teman-teman yang di Smart FM yang mau ikut follow Instagram saya silahkan hitung desemwaringin.tdw. Terus lagi jadi kita ngasih buku saya Sales Magic teman-teman dalam rangka Hari Kemerdekaan ini akhir bulan ini baru akan mulai dikirim-kirim gitu ya
percetakannya ternyata yang order banyak, jadi terpaksa bertahap dikirimnya. Oke. Jadi tentu saja banyak yang order karena harganya 258.000 setebal 258 dan buku itu adalah hardcover gitu ya, harusnya dijual 258.000. Sekarang Anda cukup ganti ongkos kirim sama handling fee 68.000 untuk Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa karena subsidi silang ya Anda bayar 168.000 rupiah untuk kiriman gitu. Tapi itu tetap jauh lebih murah ketika buku nanti kita launching, ya harganya di Gramedia nanti ya 258.000 rupiah gitu ya. Yes. Tapi silakan Anda sales magic itu penting sekali. Oh itu ilmu-ilmunya Pak Motar itu bagaimana jualan dahsyat luar biasa Sakti Mandraguna. Caranya gimana? Ya hubungi ke 08111 081-nya 3 kali 63873 081 3 kali. Oke. 63873. Catat. Oke, Yang silakan catat tulis gitu ya. Terus kemudian kalau yang Anda bawa pulpen ketik di handphone Anda. Ya. Dan yang bawa pinjam baju sebelah dicoret-coret nanti ya. 08111 081-nya 3 kali. Oke. 63873. 081 3 kali 63873. Yes. Oke, itu dia Solis-Solis. Perbincangan kita harus dibungkus dengan rapi gitu ya. Yang mau lanjut bisa langsung ke Instagram Patung. Dan pastinya terima kasih Patung sudah sharing pagi hari ini. Next time kita juga mohon pembelajaran dari orang-orang yang juga punya pengaruh pastinya ya. Dan pastinya juga Solis-Solis, terima kasih untuk Anda yang sudah merespon, sudah sharing pagi hari ini. Mohon maaf apabila belum sempat terbaca. Kita akan lanjutkan 2 minggu lagi bersama Patung dalam Smart Business Talk. Kalau begitu kami pamit, saya Audrey Juwana. Saya Tung Desawaringin. Kami berdua mengucapkan salam dahsyat. Sampai jumpa. That was Smart Business Talk with Tung Desawaringin. Brought to you by Smart FM Network.